Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, kembali ke videonya lagi nih, sahabat semua. Kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita pengalaman misteri atau pengalaman gaib dari kota Banyumas. Nah, cerita ini disampaikan atau dikirim dari salah satu seorang sahabatku yang tinggal di Banyumas. Jadi, ceritanya ini kejadian pada tahun 2017 silam. Jadi, pada tahun 2017 lalu, salah seorang temanku ini sebut saja adalah Ratih. Nah, Ratih adalah seorang wanita yang memutuskan untuk merantau dari kota Jogja menuju kota Banyumas. Nah, Rati ini mendapatkan beasiswa, tapi tidak dia ambil untuk melanjutkan kuliah, tapi dia malah memutuskan untuk bekerja di salah satu perusahaan di Banyumas, di mana akhirnya si Rati ini berangkat pada tahun 2017 di bulan Juni. Nah, kemudian Rati ini memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos di daerah yang bisa dibilang cukup perbatasan, cukup dibilang dekat dengan kota dan dekat dengan desa. Jadinya dia berada di tengah-tengah perbatasan antara kota dan desa, karena di situ merupakan tempat kos-kosan yang murah. Dan kemudian juga Ratih mendapatkan bantuan dari salah satu saudaranya yang ada di Banyumas. Nah, kemudian si Ratih ini bekerja selama kurang lebih 2 tahun karena dia terikat kontrak oleh perusahaan tersebut. Nah, singkat cerita nih sahabat semua, selama Ratih bekerja beberapa bulan itu tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal, tidak ada satupun yang membuat Ratih itu merasa curiga ataupun merasa seperti akan mengalami hal-hal mistis. Nah, Ratih merasa semuanya normal, tapi suatu hari Ratih itu sedang mengendarai sepeda motornya karena Ratih mendapatkan shift malam. Jadi Ratih ini mendapatkan shift kerja malam pada pukul 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, seperti biasa Ratih tuh biasanya kalau misalnya mau berangkat dari kos menuju perusahaannya, ketika mendapatkan shift malam itu biasanya dia tidur di tempat temennya. Tapi pada kali ini si Ratih ini tidak tidur di tempat temennya, karena si Ratih ini memutuskan untuk berangkat langsung dari tempat kosnya menuju perusahaan tempat dia bekerja itu seorang diri, karena Ratih merasa apalah sudah biasa aku bekerja di shift malam dan pulang pagi buta, kata si Ratih. Nah, kemudian Ratih ini berangkatlah menggunakan sepeda motor menuju perusahaannya. Ketika di tengah perjalanan Ratih merasa ada yang aneh, merasa ada yang janggal. Kenapa kok tiba-tiba ban motor belakang dia itu terasa sangat berat. Nah, pada waktu itu Ratih ini kebetulan memiliki minus, jadi matanya itu minus 0,75. Memang tidak terlalu besar, tapi ya cukup mengganggu ketika akhirnya Ratih itu berada di jalan. Dan pada waktu itu Ratih lupa membawa kacamatanya. Ketika merasa ban motornya berat, Ratih memutuskan untuk berhenti di tepi jalan. Kemudian Ratih melihat ke belakang. Saat Ratih menengok ke arah belakang, Ratih tidak melihat apapun, tapi justru Ratih dikagetkan dengan sesuatu yang bergerak-gerak di samping pohon sawo. Nah, jadi Ratih itu berhenti di tepi jalan, di mana tepi jalan tersebut samping jalannya ada salah satu rumah milik seseorang yang paling kaya katanya di kampus itu. Nah, kemudian di samping rumah itu terdapat pohon sawo dua. Kata Ratih terdapat pohon sawo dua pasang. Jadi orang itu selalu bilang sawonya itu adalah sawo kembar atau sawo sepasang. Nah, akhirnya Ratih melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah antara dua pohon sawo ini di sini. Nah, kemudian setelah itu Ratih melihat dengan semakin dekat Ratih merasa dia benar-benar sesuatu yang bisa bergerak, tapi kok seperti orang. Nah, tapi kok tidak berwarna. Ratih merasa curiga dan merasa semakin takut. Akhirnya Ratih memutuskan untuk menuju ke
perusahaannya dengan motor yang cepat, meskipun dalam kondisi ban motor Ratih tadi seperti terasa berat. Nah kemudian sesampainya di perusahaan, Ratih bercerita kepada sahabat-sahabatnya di perusahaan bahwasanya aku tadi mengalami hal aneh. Aku melihat sesuatu yang aneh bergerak-gerak di bawah pohon sawo kembar, katanya, tempat dimana orang-orang sering menceritakan bahwasanya di bawah pohon sawo kembar itu katanya ada sesuatu. Apa ya itu ya sesuatunya, tapi kok yang aku lihat ya hanya hitam-hitam bergerak seperti bayangan, tapi aku tidak tahu itu apa karena aku keburu takut, kata si Ratih. Kemudian sahabatnya menimpali jawaban Ratih yang merasa ketakutan tadi. Alah nggak apa-apa, yang penting kamu berdoa aja, katanya, orang tua aku itu nggak bakal ganggu kamu, kalau kamu ya nggak ganggu mereka, katanya. Soalnya orang-orang di sini itu udah tahu kalau misalnya tempat dimana keberadaan si dua pohon sawo kembar itu memang memiliki keterikatan dengan rumah sebelahnya, yaitu rumah yang kaya banget nih si orangnya. Nah kemudian si Ratih menganggap pengalamannya itu sebagai angin lalu atau sebagai ya adalah pengalaman-pengalaman mistis biasa, hingga suatu hari Ratih merasa dirinya ini seperti ada yang selalu mengintai, selalu mengikuti. Kemudian Ratih memutuskan untuk bertanya kepada orang tuanya ada di Jogja. Pak, Bu, ini saya merasa ada yang mengikuti, kira-kira bagaimana ya? Apa saya harus diem aja atau saya harus minta bantuan siapa, katanya. Kemudian bapaknya bilang, anu aja Nduk, kamu minta bantuan sama Pak Demu yang ada di sana. Bilang, kata bapak, disuruh nemuin Pak Joko. Pak Joko adalah seseorang yang juga bisa tentang hal-hal goib seperti itu. Nah akhirnya Ratih mengunjungi Pak Joko bersama Pak D-nya tadi. Kemudian diceritakanlah oleh si Pak Joko bahwasanya si Ratih ini memang sedang dalam pengawasan karena pada waktu itu Ratih melihat sosok yang diduga hasil pesugihan seseorang. Jadi Ratih ini melihat yang gerak-gerak, bayang-bayang gerak-gerak di bawah pohon sawo dua kembar tadi itu adalah pesugihan milik seseorang. Nah sehingga ketika Ratih bisa melihat itu, nah Ratih ini ternyata diawasi oleh makhluk lain supaya Ratih ini enggak bocor atau enggak ember kemana-mana, dan dipastikan pemilik pesugihan tadi aman. Nah kemudian Ratih, enggak, saya nggak bilang sama siapa-siapa, kan saya juga nggak tahu kayak gitu, kata Ratih. Nah kemudian si Ratih ini melanjutkan pekerjaannya seperti biasa karena dia merasa sudah aman, aku yang penting aku berdoa dan tidak bercerita apapun kepada siapa-siapa, katanya. Nah kemudian setelah itu singkat hari singkat bulan, 3 bulan berjalan, si Ratih kaget karena Ratih biasanya mendapat shift pagi jam 6 pagi dia harus berangkat, tiba-tiba dia melihat dan salah jam, dia berangkat pukul 4 pagi. Ratih merasa heran, loh kok biasanya jam 6 udah terang, kok ini tumben masih gelap, katanya. Ternyata Ratih salah melihat jadwal, dia melihat jam ya maksudnya. Nah dia itu melihat jam di HP dia itu pukul 4, padahal di jamnya kamar Ratih itu masih pukul harusnya belum pukul 6 gitu, masih pukul 4. Nah kemudian di HP-nya Ratih itu salah. Nah kemudian si Ratih, ya ampun ternyata jamku salah, kata Ratih. Ya sudahlah, aku berangkat saja, mau menuju kosan temanku, katanya. Nah akhirnya Ratih memutuskan untuk berangkat ke kosan temannya pukul 4 pagi. Nah setelah itu di pertengahan jalan, betapa kagetnya Ratih ketika Ratih harus lagi melewati pohon kembar itu. Ratih melihat di depan matanya dengan jelas sesosok pocong. Tapi ada yang aneh, sahabat semua, di sini. Ratih melihat pocongnya itu mengenakan kain kafan berwarna hitam, bukan menggunakan kain kafan berwarna putih. Nah kemudian Ratih yang kaget sontak saja langsung terjatuh dari motor, sehingga membuat semua orang-orang yang ada di sekitar keluar. Nah setelah orang-orang di situ keluar, Ratih dibawa ke rumah Pak Dukuh nih, kemudian sambil diobati oleh orang sekitar, dan akhirnya si Ratih bilang, saya lihat pocong warnanya hitam, wajahnya rusak, kata Ratih sambil menangis dan terus meneteskan air mata. Tetangga sebelahnya Pak Dukuh mengatakan,
"Waduh Mbak, ini nanti kamu ketemu sama Pak Ustadz ya," katanya, "nanti diobatin di sini. Jadi gini, kami mau menyampaikan cerita karena ya kamu ini udah terlanjur dilihatin," katanya. Jadi 3 bulan lalu, mungkin tepatnya sekitar bulan September, itu bapak yang pemilik rumah di samping jalan tempat kamu jatuh tadi meninggal dunia. Dan ternyata setelah kita mengetahui kenapa bapak itu meninggal dunia, ternyata si bapak itu, sebut saja namanya Pak Budi. Nah, Pak Budi ini lupa memberikan syarat atau lupa memberikan makan kepada pesugihannya, sehingga dia sendirilah yang akhirnya dijadikan makanan oleh pesugihannya tadi. Nah, konon katanya Pak Budi ini menggunakan ilmu hitam. Selain ilmu hitam untuk pesugihan, juga menggunakan ilmu hitam untuk memelet perempuan. Dan ternyata benar, istri Pak Budi ini berjumlah 5 orang. Ketika 5 orang ini bersaksi datang ketika meninggal Pak Budi, lima-limanya ini mengeluarkan surat wasiat dari Pak Budi bahwasanya ketika nanti Pak Budi meninggal harus dimakamkan menggunakan kain hitam. Kalau tidak dimakamkan menggunakan kain hitam, maka Pak Budi ini nggak akan pernah bisa dimakamkan di tanah, katanya. Nah, tapi Ratih juga nggak bertanya lebih detail karena emang Ratih sudah trauma dan keburu takut. Akhirnya orang ini yang menceritakan. Nah, disitulah Mbak, setelah kejadian Pak Budi meninggal dan setelah akhirnya semua rumahnya itu juga menjadi kosong seperti sekarang ini, akhirnya desa kami tuh sering banget dihantui sama hantu Pak Budi. Jadi dia tuh sering nampak nampak dengan posisi dia tuh sudah menjadi pocong hitam, padahal ya sebelum-sebelumnya kampung kami ini aman-aman saja. Nah, ternyata benar, pada waktu itu bayangan yang dilihat Ratih di bawah pohon sawo itu adalah pesugihan milik Pak Budi yang sudah mulai menampakkan wujudnya karena si Pak Budi ini lupa untuk ngasih persembahan ke pesugihan ini. Nah, kemudian akhirnya semuanya jatuh miskin, kata tetangganya Pak Dukuh tadi, bahwasanya semua semua keluarganya Pak Budi dan semua harta yang dicari Pak Budi jatuh miskin. Istrinya juga akhirnya sudah mempunyai kehidupan masing-masing, dan akhirnya Pak Budi itu sampai sekarang masih suka menghantui, katanya. Nah, kemudian orang desa sepakat, nah kemungkinan nanti di hari 100 harinya Pak Budi itu mau diadakan pengajian besar di desa ini supaya arwahnya menjadi tenang dan semoga ya kelakuan dan tingkah Pak Budi itu bisa dimaafkan oleh semua orang. Nah, mungkin cukup sekian sahabat semua yang dapat aku sampaikan, cerita dari Rati dari kota Banyumas ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwasanya kita itu mencarilah rezeki yang halal, mencarilah tambatan hati dengan cara yang halal, memohon dan berdoa kepada Allah, tidak usah perlu menggunakan pesugihan ataupun menggunakan pelet dan lain sebagainya, bersekutu dengan jin dan setan. Naudzubillah min zalik, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, aku juga mau pesan ke kalian semua supaya kalian jaga diri baik-baik, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga sikap dimanapun kalian semua berada. Nah, Mama Dampling pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.